Waktu tafakkaru bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram para alim, para ulama, jemaah Masjid Ar-Rahman. Ar-Rahman Bina. Alhamdulillah kita sudah masuk di hari ke-9, hari ke-8. Berarti 22 hari lagi lebaran. Yang itu yang banyak 8. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala ibadah kita baik yang fardu maupun sunnah diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita dikuatkan iman Islam kita sehat walafiat bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada suri teladan kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya kita ikuti. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang setia kepada beliau, ittiba senantiasa kepada beliau, dan kelak bersama beliau di surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, sore hari ini, karena waktunya cukup panjang, mungkin saya bisa memberikan banyak hal terkait dengan kaidah atau semacam kenapa sih pembatal puasa itu di fikih banyak sekali. Pembatal puasa itu banyak sekali, sedangkan di Quran itu hanya 3 pembatal puasa. Di surat Al-Baqarah 187, uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu ayatnya. Kemudian di ujungnya ada kalimat waqulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil aswad. Terus yang kedua adalah qulu washrabu, makan dan minum. Jadi pembatal di Quran itu cuma 3. Quran itu 6.236 ayat. Yang mau puasa itu ada sekitar 10 tentang puasa di Al-Quran. Tapi yang pembatal puasanya satu ditaruh di satu ayat, itu pun isinya cuma 3. Itu di Quran. Kalau di hadis itu ada 5. Yang pertama itu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu boleh jadi kita misalnya habis kehujanan gitu ya, terus habis sahurnya juga ya sekedarnya karena memang perut nggak enak. Begitu jam 8, jam 10, jam 8, jam 9, jam 10 itu kok enak. Nah biasanya dulu kalau saya ingat saya, kalau anu itu dicandol nih, terus kita muntah. Begitu muntah itu enak-enak. Itu secara fikih batal karena ada kesengajaan untuk muntah. Kemudian yang kedua adalah orang yang mabuk atau garis miring pingsan. Mabuk dan pingsan itu ada di hadis. Orang yang mabuk pingsan itu batal puasa. Cuman kan ketika masuk ke alam modern, boleh jadi orang mabuk itu bukan hanya karena mabuk darat, laut, udara gitu, atau mabuk misalnya ibu-ibu yang mabuk karena baru hamil gitu ya, sebulan 2 bulan gitu. Ada yang orang mabuk atau pingsan itu, mabuk terus garis miring pingsan itu, ini karena ngomong 2 hal. Itu bukan karena pingsan tiba-tiba pingsan, tapi karena dibius. Semoga minta ceritanya gimana sedang puasa terus punya udun. Udun itu apa ya Pak Rizky ya? Udun itu bisul ya? Bisulnya wah sakit banget, bawa ke rumah sakit. Kata dokternya udah bius lokal saja. Tapi nggak tahu apakah dosisnya kebanyakan, begitu di bius lokal ke atas dia tertitik. Nah itu kalau dicari di hati nggak ketemu kasus begitu. Yang ada ya orang pingsan, terus tak pertolongan apa biar bangun, itu yang ada begitu. Tapi ini dibius, itu termasuk kategori itu. Karena fikih itu kan bila tidak ada bunyi dalil yang qat'i, yang doni pun boleh dipakai. Jadi kan dalil itu ada 2. Dalil yang qat'i itu dalil yang kita nggak perlu nafsir, itu udah kelihatan kayak surat Al-Baqarah 187. Nah yang doni itu harus dicari cantolannya. Itu maksudnya apa ya ayat ini? Nah itu butuh alat lain. Kalau ayat Al-Quran butuh hadis. Kalau hadis butuh
asalnya sahabat. Kalau asalnya sahabat butuh pendapat ulama yang hidup sejaman itu di masa 300 tahun pertama masa Hijriah. Jadi nanti kita bahas ini. Jadi yang kelima itu mabuk dan sebenarnya bisa. Yang keenam itu istimna. Istimna itu masturbasi atau baik karena dengan sengaja maupun karena nafsu ya, karena nafsu melihat sesuatu terus istimna. Itu 6. Nah yang 7 ini sama 8 ini sebenarnya pencegah. Jadi kalau orang itu dengan adanya nomor 7 itu kelompoknya haid, nifas, wiladah. Jadi haid, nifas, wiladah itu sebenarnya bukan pembatal puasa, tapi haid, nifas, wiladah itu menyebabkan orang nggak boleh puasa. Namanya mawani. Mawani itu yang pencegah orang itu berpuasa. Tapi kasusnya karena di tengah-tengah, misalnya malam sahur kemudian jam 8 tamunya datang, haidnya datang. Nah berarti dia sudah tercegah dari puasa. Jadi judulnya itu tercegah. Kalau di teks aslinya itu bukan batal. Ya untuk menggampangkan disamain aja pembatal. Karena memang secara otomatis nggak bisa melanjutkan puasanya. Kemudian yang ke-8 murtad. Murtad itu sama. Murtad itu juga mawani. Dan orang murtad itu kan memang tercegah untuk berpuasa, melaksanakan syariat. Jadi kalau ibu bapak cari di hadis maupun Quran, pembatal cuma 8 itu. Nah, kapan nanti saya ceramah, entah di sini saya singgung waktu itu ya. Lah kok bisa orang yang ngupil batal, orang ngupil batal, itu piye ceritanya? Menetesi mata batal, renang terus ketut berkudung batal, itu piye ceritanya? Gitu. Nah begitu kan, ibu-ibu kan sering tuh dengar ceramah-ceramah itu. Saya kalau diajak diskusi, Gus, sebenarnya ada nggak pembatal di hadis orang kentut, orang puasa nggak boleh berenang? Nggak ada. Nah, ada nggak di hadis terus kita masukin kata tempat, kalau nggak ada kata tempatnya bulu ayam gini-gini? Nggak ada juga. Nggak akan ada. Saya bilang sampai elek orang ketemu sampai saya bilang nggak akan ketemu sampai elek, maksudnya sampai nyari sampai bukunya elek itu sampai bukunya luset itu nggak ada. Terus dari mana itu? Di teks fikih masalahnya ada, di kitabnya Imam Syafi'i ada. Imam Syafi'i dan turunannya, Imam Syafi'i itu kan punya kitab namanya Al-Um. Al-Um itu disaroi. Kitab saroi Al-Um namanya Majmu'. Majmu' disaroi lagi namanya kitab Al-Um disaroi namanya Al-Muhaddab. Al-Muhaddab disaroi lagi namanya Majmu'. Majmu' saroi Al-Muhaddab. Itu ada di sana ngupil, pura-pura ngupil, masukin sesuatu. Jadi munculnya peristiwa yang ditanyakan itu tidak ada di hadis, tidak ada di Quran. Itu masih enak kalau mobil. Tapi pertanyaannya agak nakal kan begini, siang-siang panas kayak tadi sebelum hujan. Terus buka kulkas ada teh botol dingin umur-umur gitu. Kan enak tercep-tercep gitu ya. Teh botol dingin kan enak untuk teh botol yang masih botol ya. Jangan yang teh kotak. Kan sekarang aneh, teh botol tapi bentuknya kotak. Teh kotak bentuknya botol, ini karena kan aneh. Itu terus pertanyaannya umur-umur begitu itu batal nggak sih, Gus? Atau yang masyhur kalau ada orang kan, tapi alhamdulillah di Indonesia sekarang nggak begitu ngetren kayak zaman saya sekolah SMP dulu. Ngemut permen karet, itu bagaimana? Karena pertanyaan ini saya dapat dari WA, dari kajian-kajian yang saya online itu. Mereka nanya, ngemut permen karet itu batal apa enggak? Nah yang terakhir pertanyaan berikutnya ngerokok. Rokok itu kan nggak makan, Gus. Kok batal? Nah karena diskusi kita itu dari ayat Quran tidak menyebut, hadis juga nggak ada teks bunyinya itu, bagaimana kita menalar logikanya sehingga itu menjadi benar bahwa itu batal, atau nanti kalau hukumnya sebelum batal itu makruh. Maka ulama mazhab itu dulu pernah saya sampaikan dulu sekilas ya, waktu di materi yang ada presentasinya itu, bahwa ketika Rasulullah wafat itu Islam sudah sempurna. Artinya sempurna itu tidak ada lagi tambahan wahyu, tidak ada tambahan lagi syariat. Jadi sempurna maknanya itu. Kemudian namanya jadi Islam ketika haji wada. Nah ketika Rasulullah wafat diganti oleh Waalaikumsalam, diganti oleh khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Kalau
nurut sejarah. Sejarahnya itu sejarah terkait pensyariatannya. Bukunya namanya Tarikhut Tasyri'. Karena sejarah itu ada yang sejarah hidupnya Nabi, seperti Sirah Nabawiyah. Ada yang sejarah syariatnya Nabi, Tarikhut Tasyri'. Itu ada sejarahnya. Jadi kalau kita belajar ceritanya puasa, ceritanya sholat tarawih, ya, ceritanya sholat sunnah, itu di Tarikhut Tasyri'. Jadi ketika Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, itu relatif nggak banyak perubahan. Artinya memang masih case-nya nggak banyak. Karena pertama ya sahabatnya masih utuh, praktis masih utuh, Nabi juga baru saja wafat, jadi artinya nggak banyak perubahan. Tapi mulai berubah itu ketika Umar. Dalam Bapak banyak, sebutlah, mohon maaf, kalau Bapak pernah ada masjid mendirikan Baitul Mal, atau negara yang mendirikan Baitul Mal seperti Arab Saudi, itu kan zaman Nabi nggak ada Baitul Mal. Baitul Mal itu zaman Nabi nggak ada. Baitul Mal itu kalau saya bayangin kayak Danantara lah, Danantara. Versinya Islam itu. Jadi modal-modal itu dikumpulkan di Baitul Mal itu, sumbernya macam-macam. Ada yang sisa pembagian waris yang nggak habis. Kalau dia waris itu kan, kalau ada case tertentu itu uangnya nggak habis, ada sisa asoba. Dan asoba nggak ada yang boleh ngambil ahli warisnya, kecuali diserahkan ke Baitul Mal. Itu kan jadi potensi ekonomi. Terus kemudian orang yang punya piutang, kemudian dia yang punya piutang itu meninggal, terus yang berhutang itu nyari yang ngutang itu nggak ketemu. Karena ada case di hadis itu, Abu Tolha itu punya sumur. Pak Rizky mungkin Bapak Ibu yang mau umroh, kalau sama saya tak tunjukin sumur Tolha itu, namanya Bi'ruha. Hanya itu singkatan dari Tolha. Karena orang Arab itu punya kebiasaan nyingkat juga kayak kita. Kita kan suka nyingkat juga. Misalnya lagi jalan ya BTW gitu ya. Lagi enak duduk PW gitu kan. Sama, orang Arab juga sama. Sumurnya Tolha itu namanya Bi'ruha. Tolha itu. Kita juga sering kan Eko ya, Mas Eko, Mas Rizky ya, kadang-kadang dia manggilnya Ki kan gitu. Arifin ya Pin gitu kan. Nah itu sama ya. Jadi kalau orang Arab nyebut Dros, kalau ada orang Arab bilang Dros itu di istilah bola itu singkatan dari Idrib Birroksi. Pukul atau dorong bola itu dengan kepala, apa itu namanya? Nyundul. Nah itu bahasa Arabnya Dros. Jadi kalau jangan nanti kapan-kapan dengar komentator bola yang di BIN Arab itu Dros Bill Messi, berarti bolanya ditundul oleh Messi gitu, kira-kira gitu. Jadi Tolha itu pernah dulunya waktu miskin punya utang. Terus ketika sudah kaya, dia itu bilang sama anaknya, namanya Abdullah bin Tolha. Ya kira-kira bilangnya kalau bahasa Jombang ini, Le, bapak diutang. Boleh ngomongin ngasih, cari orangnya yang ngasih, yang ngutangi bapak dulu di Medina. Akhirnya Abdullah ini saya cerita Baitul Mal ya, tapi saya perlu cerita ini karena biar ibu bapak tahu kenapa sih Baitul Mal itu zaman Rasulullah nggak ada, tapi zaman Umar ada. Ya akhirnya Abdullah ini karena belum ada WA, belum ada koran, belum ada radio, nggak bisa ngumumin. Caranya dia satu-satunya adalah setiap musim haji, Abdullah bin Tolha ini manjat bukit yang dekat, batasnya yang dekat Bir Ali. Kalau ibu bapak kalau dari Medina 15 menit, di sebelah kiri ada bukit, ada kayak tugu batas tanah haram itu. Nah, si Tolha Abdullah bin Tolha itu teriak-teriak, saudara-saudaraku Medina, siapa yang dulu pernah ngutangi bapakku Tolha? Ini aku bawa uangnya. Tahun pertama. Begitu musim haji pulang, ini orang berangkat haji sama musim haji habis. Begitu musim haji, terus mulai musim pulang, sama diingetin lagi. Saudara-saudara, siapa dulu yang ngutangi bapak saya? Tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga gagal. Nah, Abdullah bin Tolha itu hidup zaman Umar. Ngomong ke Umar, ya Umar, aku ini bapakku punya utang,
Sekarang punya uang mau tak kembali, orang yang ngutangin nggak ada. Ya Umar kan cerdas. Ya udah taruh aja di Baitul Mal. Anggap bahwa yang bapakmu sudah menyelesaikan kewajiban, terus yang ngutangi nanti dapat pahala sodako wako atau sodako infak. Jadi win-win solusinya gitu. Makanya muncul Baitul Mal. Baitul itu rumah, mal itu harta. Rumah yang isinya harta. Yang kira-kira kalau di Amerika itu Federal Reserve, ya, Fed itu kayak gitu. Jadi sebenarnya itu niru Baitul Malnya apa? Umar. Nah, jadi Baitul Mal itu nggak pernah disuruh oleh Nabi, nggak pernah ada. Nah, kita mundur lagi ke bab puasa. Saya cerita ini untuk anu aja, untuk ilmu. Jadi kalau ada yang orang berkata begini, sebenarnya sholat tarawih itu yang benar berapa? Kalimatnya itu yang benar itu dalam konteks niru Rasul ya, niru Rasul. Jadi saya ngomong niru Rasul dulu. Jadi kalau tarawih niru Rasul itu berapa? Maka saya jawab, kalau niru Rasul nggak ada. Nah, karena zaman Rasul nggak ada sholat tarawih. Karena zaman Rasul nggak ada sholat tarawih. Yang ada sholat apa? Qiyamul Lail. Mana hadisnya? Hadis dari Ibu Aisyah. Ada teks begini bunyinya. Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairi illa 11 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jadi gitu. Jadi Ibu Aisyah ditanya orang-orang, "Baik Ibu Aisyah, Rasulullah itu kalau sholat malam bagaimana?" Itu nanyanya pas Ramadan. Rasulullah itu di Ramadan maupun di luar Ramadan gak pernah nambahi kecuali hanya 11 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya, jangan kamu tanya panjangnya. Nanti kalimat tulihina itu Rasulullah itu kalau sholat tahajud yang 8 itu kemudian ditutup witir 3 itu di hari-hari biasa maupun Ramadan sama yang dibaca bil mi'un atau bil mi'in, yaitu kurang lebih 200 ayat. 200 ayat itu Ibu kalau hitung itu kurang lebih 1 juz. Karena Quran itu kan 6.236 ayat. Kalau saya bagi 30 itu ketemunya 200 sekian. 200 sekian ayat. 200 sekian ayat itu 1 juz. Nah, dulu juga pernah saya sampaikan waktu ngaji bulan lalu kalau nggak salah. Rasulullah itu kalau tahajud kan kenapa panjang ayatnya dan ayatnya sudah Bapak tahu. Yang pertama beliau 2 rakaat pertama yang ringan ya. Begitu rakaat 2 rakaat pertama itu yang ringan. Yang ringan itu habis Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua habis Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Ini nanti kelak di madzhab 4. Sholat sunnah itu, sholat sunnah apapun, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ikhram, sholat sunnah tawaf. Pokoknya sholat sunnah yang 2 isinya. Bahkan kalau perlu sholat Idul Fitri misalnya, imamnya pengen jemaahnya kepanasan, ya udah rakaat pertama kafirun, misalnya sholatnya di lapangan, terus panas lagi panas-panasnya atau lagi hujan, oh, biar langsung bisa apa namanya? Apa ngiyup itu bahasa Indonesianya? Nejo, kalau ngiyup itu bahasa Jombang itu. Nejo. Terus dia baca rakaat pertama kafirun, rakaat 2 Al-Ikhlas juga pun. Tarawih misalnya, tarawih atau sholat apa? Pertama kuliah kafirun, wafat. Nanti keempat, 3-4 kulit, gak apa-apa juga. Cuman dirasani orang. Imam aneh gitu kan. Kita itu nggak nyamannya karena dirasani kan, diomongin orang. Nah, Rasulullah rakaat pertamanya yang ringan. Baru rakaat 3-4 Al-Baqarah utuh kan. Terus yang 5-6 Ali Imran utuh. 7-8 surat Al-Mu'minun utuh. Itu 200 lebih. Karena Al-Baqarah utuh itu kan 2,5 juz. Ali Imran itu 1 juz lebih. Jadi Rasulullah itu untuk sholat tahajud itu 4 juz. 4-5 juz. Nah pertanyaannya, kalau kita nanya jumlah tarawih zaman Rasulullah itu berapa? Atau ada nggak contoh niru sholat tarawih zaman Rasulullah? Jawabnya nggak ada. Nggak ada. Nama sholat tarawih itu kan nggak ada zaman Rasulullah. Nama sholat tarawih itu munculnya zaman Umar. Jadi nama sholat tarawih itu munculnya zaman Umar. Zaman Rasulullah nggak ada. Nama tarawih nggak ada. Adanya Qiyamul Ramadan. Buktinya hadis. Kan penjelaman sering ngomong tuh.
Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qoma Ramadan itu kalau dibaca dalam teks yang lain qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu nama asli sholat yang dikerjakan di malam bulan Ramadan, bukan terakhir. Nah, kemudian inilah pangkalnya nanti timbul sholat tarawih itu berapa jumlahnya gara-gara hadis ini dan gara-gara hadis yang pertama dari Ibu Aisyah. Dan kalau man shoma Ramadan itu dari Abu Hurairah. Kalau yang makan yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi dari Ibu Aisyah. Tapi sama ininya, perawinya Bukhari dan Muslim dan Imam Tirmidzi. Nah, sekarang kalau pertanyaannya saya lanjutkan, berarti sholat zaman Rasulullah itu apa? Ya sholat qiyam Ramadan. Cuma ibu bapak harus tahu bahwa Nabi Muhammad itu ketika menjelaskan bab waktu sholat, ini sering orang nggak ngerti, banyak orang nggak tahu. Makanya kalau saya pengajian maghrib, kemudian bab nabrak isya, saya itu jarang pernah nyuruh segera adzan, biarin kita, pokoknya pengajian sampai selesai dulu. Apalagi ngaji-ngaji tertentu yang kalau dipotong tanggung itu, udah nanti aja. Kenapa? Nabi ketika perintah sholat kan turunnya di Mekah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sholat itu turun di Mekah tahun 7 Hijriah. Ketika Nabi menjelaskan tentang waktu sholat, itu yang dikte waktu sholat atau yang menginfokan waktu sholat pertama itu Jibril. Jadi sepulang Isra Mi'raj, Nabi subuh diberitahu, Muhammad ini waktunya subuh. Terus begitu matahari terbit, Jibril beritahu ini habisnya waktu subuh. Kemudian waktu zuhur, Muhammad ini waktunya masuk sholat zuhur. Begitu asar, bayangan suatu benda sama, Muhammad ini habis waktu zuhur. Begitu terus sampai balik lagi sampai isya. Tapi khusus isya itu ada penjelasan yang unik. Nanti kalau Bapak punya kitab Sahih Muslim itu di hadis nomor 1009, 1010, 1011. Kalau di kitabnya Imam Bukhari itu kalau nggak salah 505, 506, 507. Apa? Waktu afdol sholat isya itu tengah malam. Waktu afdol sholat isya itu tengah malam. Bukan adzan ceng langsung sholatnya, bukan. Itu waktu boleh. Kan waktu sholat itu ada waktu boleh, ada waktu afdol, ada waktu makruh, ada waktu haram. Sholat itu, sholat yang 5 waktu kita itu. Saya kasih rinciannya. Duhur itu waktu afdolnya awal waktu. Karena bersamaan dengan hadis bahwa ketika tengah matahari itu zawal, terbukalah pintu langit, doa-doa hamba diterima oleh Allah. Maka usahakan ketika terdengar dulu kalau berdoa atau adzan gitu langsung satset wudu langsung salat. Asar itu juga di awal waktu. Maghrib itu juga di awal waktu. Khusus asar ini ada waktu haram. Yaitu siapa orang yang sholat asar nunda-nunda, kemudian dia sholat asar matahari yang di sebelah kulon sana kuning, itu makruh. Jadi kalau jenengan nunda sholat karena nonton drakor masuk tabung. Mama udah asar, entar diseru. Begitu selesai jam 5 lewat mataharinya udah kuning tuh. Ibu sholat asar, itu sholatnya sah tapi makruh. Ini masih mending, makruh terus. Makruh kayak orang merokok. Tapi begitu tambah lama ditunda, mataharinya merah. Betul ya? Itu haram. Sholat asar ketika matahari waktu merah, tapi penyebabnya karena mengundurkan dengan sengaja, mengundurkan waktunya, itu haram. Meskipun sholatnya sah. Maksudnya sholatnya itu sah, tapi dapat dosa itu. Maksud, kan gak enak. Sholat kok malah dosa ini cerita. Ya karena tadi beda dengan orang yang, mohon maaf, misalnya bepergian, atau yang paling gampang saya kasih contoh dokter. Dokter misalnya nanganin pasien di ICU asar. Harusnya begitu asar dia langsung sholat karena ada pasien langsung ditangani sampai beres, baru selesai menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu mataharinya merah. Nah si dokter ini nggak apa-apa. Bahkan mohon maaf, si mataharinya untuk mau terbang, mau masuk ini, mau tenggelam.
apa terbenam apa yang mau tutup itu udah mau nonton udah tinggal dikit banget. Kira-kira 5 detik itu sudah maghrib. Dia 5 detik sebelum maghrib itu bilang Allahu Akbar, baru ngomong Bismillahirrahmanirrahim, terjemah Allahu Akbar. Itu loh boleh suruh nerusin asar ini. Tapi beda sama yang nonton drakor tadi. Dosa, haram lagi ya, gitu ya. Nah, ini saya cerita waktu asar. Kalau waktu maghrib awal, waktu isya itu tengah malam afdolnya. Tengah malam. Dulu yang komplain pertama ketika di Medina yang sholat malam itu dikerjakan bukan Ramadan, Umar itu ceritanya disiplin. Begitu dengar Bilal adzan, dia datang, udah rapi di sholat. Tapi Nabi nggak datang. Sampai tertidur, tiba-tiba malam dibangunin Bilal. Nabi datang tuh. Ini tadi sholat apa? Itu ada itu cerita. Itu ada di Sarahnya hadis yang tadi yang saya sebut ya. Jadi cerita-cerita seperti itu tuh menambah konteksnya waktu itu. Nah karena sholat isya terbaiknya tengah malam, maka ketika masuk Ramadan tahun kedua Hijriah sudah ada perintah puasa. Nabi itu memindahkan sholat yang sunnah itu, sholat tahajud yang 8 dan 3 itu ke masjid. Ada satu kaidah lagi, Nabi itu semua sholat sunnahnya di rumah. Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, semuanya di rumah. Dan itu sunnah. Kalau sampai dan ini yang bisa yang rumahnya depan masjid. Ya begini. Kalau saya nggak bisa, karena misalnya saya ceramah ke sini subuh, saya qobliyah di rumah, lah ceramah jam biru, masalah, ya nggak bisa. Jadi yang rumahnya dekat itu, rumahnya ini siapa ini? Katanya ini nih, ya, Mas Kiki. Itu Abdul qobliyah semua di rumah. Habis subuh itu segini. Itu itibak Nabi. Ya. Dan barokahnya kalau rumah dipakai qobliyah ba'diyah itu, terus sebuah riwayat rumah yang dipakai qobliyah ba'diyah, insya Allah jauh dari musibah, jauh dari bala. Teman-teman, itu di kitab yang lain. Saya ngomong pikirnya aja. Artinya, Nabi memindahkan sholat malamnya di rumah ke masjid. Karena hari itu hari pertama puasa, belum pernah ada petunjuk operasional tentang menghidupkan bulan Ramadan. Orang Madinah dengar Nabi sholat di masjid, langsung viral. Walaupun belum ada api, ngomong Nabi di masjid, ya pakai bahasa Arab kan, ngomong Nabi di masjid, orang ngomongannya Jombang, ya pokoknya Nabi di masjid, ada masjid semua, masjid meludak kayak Lumina waktu hari pertama terawih, sampai latarnya rumah, saking luwal-walannya, Nabi sholat, tapi sholatnya unik Bapak Ibu, sholat dewek-dewek, sholat sendiri-sendiri, Nabi sholat, Umar sholat, Utsman sholat, Ali sholat, Abu Bakar sholat, orang sholat sendiri-sendiri, nggak ada imamnya, 8 dan 3. Nah hari kedua, wah tambah penuh, jarang-jarang ketemu Nabi di masjid sholat, dan Nabi selalu ngambil di mihrab, depannya mihrab yang sekarang di Rodo itu, yang mihrabnya Nabi, dia sholatnya di yang sampingnya mimbar itu, ya biar nanti jangan kebayang dulu Nabi. Luasnya masjid itu kan kira-kira Rodo ditambah 10 meter ke depan sama 10 meter, itulah dulu masjidnya segitu. Dan orang Madinah waktu itu udah banyak yang isi. Betapa penuh sesaknya. Hari ketiga Nabi nggak datang. Keburu orang pada penuh. Ya sholat, tapi subuh ditungguin, mau nanya Nabi, apakah ada perubahan perintah sholat atau bagaimana? Akhirnya Nabi ketika subuh habis ngimami ditanya, ya Rasul kenapa kok nggak datang? Gimana? Nabi ya jawabnya sederhana, inti khositu antafrudu alaikum. Aku takut kalau ini aku tiap malam datang, kamu akan mengira sholat model begini wajib. Nah, akhirnya sholat yang seperti itu di bulan Ramadan, walaupun belum ada namanya, hukumnya sunnah. Tapi keburu hadis ini nyebar kemana-mana, di buku ada, di kitab ada. Akhirnya kan masuk masjid-masjid di hari pertama penuh, hari kedua, hari ketiga kan proton. Hari ketiga mulai proton. Masjid-masjid yang saya punya masjid itu kalau Ramadan saya pasang tenda. Ini kan masih bagus ini Pak.
kanopi. Nah, kalau saya masjidnya juga depan jalan gini, saya pasang tenda. Waktu itu, waktu awal-awal saya nggak ngerti perilakunya orang-orang kompleks saya maksudnya ya, bukan orang sini. Itu saya nyewa sebulan kontraknya tenda. Itu hari kelima udah nggak ada, hari ketujuh dipakai kucing baris. Saya bilang gini, wah rugi, kita sudah keburu kontrak sebulan. Tahun depannya udah kontrak 5 hari. Betul 5 hari udah nggak ada yang tahu. Udah maju, betul maju, set. Udah kemajuannya progresif revolusioner kata Bung Karno. Ya gara-gara hadis itu. Ya hadis itu dibaca dengan salah gitu, dipahami gitu. Jadi akhirnya tahu ya bahwa zaman Nabi sholatnya 8 dan 3 itu mengambil hadis sholat qiyamul lail. Berarti itu bukan sholat tarawih, hanya sekadar menghidupkan malam-malam Ramadan. Akhirnya zaman Abu Bakar, Nabi Muhammad seperti itu sama. Zaman Umar mulai apa? Mulai kepikiran. Ini tiap Ramadan Masjid Nabawi penuh sesak. Terus kalau sholat model zaman Nabi, sholat sendiri-sendiri, orangnya ngawur-ngawur, tidak dipakai kaidah yang pertama tadi. Pertama sholatnya 8, kedua ditambah 3, terus yang dibaca 200 ayat. Ini dilanggar udah sama orang. Kenapa kok nggak bisa baca 200 ayat? Karena ini banyak orang yang baru masuk Islam belum hafal Quran. Sementara zaman Nabi orang hampir semuanya hafal Quran. Zaman Abu Bakar orang banyak hafal Quran. Zaman Abu Bakar ada perang yang orang penghafal Quran banyak yang meninggal, akhirnya jumlah penghafal Quran turun drastis. Akhirnya zaman Umar orang ketika sholat aturannya bil mi'in atau dengan 200 ayat nggak terjadi. Akhirnya yang dihafal ya kulhu falaknas, jadi yang lain masih berdiri di sudah gitu, selesai. Akhirnya Umar lihat kayak gitu tuh sempat matanya. Ini masjid kok nggak teratur. Akhirnya ngeluarin dekret Umar. Khalifah ngeluarin sesuatu, ngeluarin fatwa. Nah, Umar juga khulafaur rasyidin, khalifah yang dapat petunjuk dari Allah melalui Nabi Muhammad dalam konteks sebagai penerus ajaran Islam ila yaumil qiyamah kan melalui khulafaur rasyidin dulu. Jadi ketika Umar melihat begitu ya udah gini, punya ide dia. Umar nyari korinya Nabi yang masih hidup. Dulu pernah saya sampaikan, korinya Nabi itu ada 5. Kori itu, konsepnya kori itu adalah orang yang diminta Nabi membaca Quran kalau Nabi ingin dengar. Ya. Jadi Nabi itu walaupun hafal Quran, wahyu turun ke beliau, tapi beliau itu ingin suatu malam atau suatu hari ingin hanya dengar, tidak ingin membaca. Dengerin, nyimak Quran. Nyimak itu kan kayak kata sama, tapi kalau orang Jawa jadi nyimak. Nyimak itu hanya nguping, dengerin, menyimak, mendengar. Nah, untuk dengarkan ayat, Nabi punya 5 qori. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Abu Musa al-Asy'ari, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang kelima Utsman bin Affan. Jadi maksudnya gini, kalau Nabi ingin nyetel Quran, manggil salah satu dari 5 ini. Itu makanya sunnah mendengarkan Quran itu dari suara orang langsung. Saya ulangi ya. Kalau dari konteks ini, sunnah mendengarkan Quran dari suara orang langsung. Ya gimana bisa dengerin suara kaset? Ya itu kan zaman sekarang. Nyari kori beneran manggil kan paling nggak ngupload kan repot. Ya udah paling enak kan nyetel MP3 gitu kan murah. MP3 atau sekarang nonton di YouTube setel kori-kori bagus banyak. Nggak bayar, dengan bayar YouTube bayar internetnya aja. Artinya ya ada perubahan kita mentreatment Quran agak berbeda. Kalau dulu Nabi pengen dengar dari orang langsung, sekarang kita dengar dari alat. Makanya saya di mobil saya itu nggak ada murotal, nggak ada MP3 murotal di mobil saya. Nggak ada. Saya kalau mau ngaji ya saya matiin, saya ngaji. Itu murotal saya begitu. Saya ngaji sendiri. Tapi kalau mau dengerin, ya mestinya saya dengerin orang aja, saya ngaji kalau lagi ada acara Ramadan. Tapi kalau mau ngaji sendiri. Jadi saya jarang dengerin tasbih, dengerin dari kaset itu jarang. Nah ini akhirnya zaman Umar diimami. Mula-mula diimami dengan 8.
karena 200 yang imami qori, makmumnya ada yang udah agak tua, ada yang tua banget, ada yang kena rematik, ada yang encok, ada yang asam urat. Begitu diimami 21 juz itu ya jempolnya gemeter. Protes sama Umar, "Man, kira khalifah ini ente bikin beginian malah capek loh. Kemarin nggak ada imamnya malah enak." Nah, kira-kira kalau saya jadi Umar, harus piye? Harus apa gitu. Akhirnya Umar oke, tetap aturannya 200. Supaya enak baginya 200, tiap rakaat 10, maka dijadikan 20. Makanya rakaatnya jadi 20 supaya bisa baca 200. Aslinya golnya itu 200 ayat aslinya. Sehingga untuk membagi gampang ya 20 rakaat, tiap rakaat berapa? 10. Kalau 10 yang dibaca nggak terlalu lama. Langsung rukuk, iktidal, selesai. Tapi karena yang imami siapa? Ubay bin Ka'ab tetap lama. Tetap lama. Ubay bin Ka'ab imamnya tetap lama, tartil. Kan bacaan Quran itu kan ada 4 speed ya. Tahu bacaan Quran ada berapa speed kalau ada ujian? Berapa speed berapa bacaan Quran? Speed itu kecepatannya. Yang paling rendah itu namanya tartil. Ya, tartil. Yang kedua namanya tahqiq. Itu gigi 3 ya. Yang gigi 2 itu namanya tadwin. Yang gigi 1 yang paling gigi 4 yang paling kencang itu khatib. Gitu ya, itu khatib. Kalau tartil yang jadi si siapa? Ubay itu imamnya tartil. Makanya lama. Nah, akhirnya protes juga, itu yang masih lama, gitu kan. Akhirnya Ubay usul pada Umar, "Khalifah, bagaimana kalau tiap 4 rakaat istirahat supaya nggak capek?" "Oh boleh." Jadi Ubay setelah imamin 2 salam berhenti. Terserah membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Bebas, pokoknya baca doa-doa di malam-malam Ramadan bebas. Pokoknya istirahat. Nanti di 8 istirahat lagi, di 12 istirahat lagi, di 16 istirahat lagi, 20 selesai. Istirahat itu bahasa Arabnya roha. Nah, kalau kita mau membuat istilah, ini karena Umar itu juga orang yang ngerti bahasa Arab. Kalau itu roha itu berarti ada pekerjaan yang sesekali berhenti. Itu namanya masdarnya masdar marroh. Orang yang pekerjaan sekali berhenti diambil dari akar kata roha, itu tarawih. Kalau dalam bahasa Jawanya jadi bahasa tarawih. Itulah munculnya istilah tarawih. Pekerjaan sholat yang 4 rakaat berhenti, 4 rakaat berhenti, 4 rakaat. Artinya sholat tarawih itu sejatinya santai. Karena tarawih itu maknanya nyantai, pelan-pelan, nyaman, pokoknya senyamannya. Nah, akhirnya udah istilah itu masyhur bahwa sholat yang model begitu tarawih, dan tidak sama dengan sholat zaman Nabi yang 8/3. Makanya terus ulama nyari cantolannya. Kalau begitu dalil tarawih mana? Hadis dari Umar. Hadis dari mana lagi? Dari Ibnu Abbas. Kalau hadis Qiyamul Ramadan, hadis dari Ibu Aisyah. Hadis dari mana lagi? Hadis dari Abu Hurairah tentang kemuliaan menghidupkan Ramadan. Berarti sekarang kita punya pemahaman, kalau terawih itu 8, namanya bukan terawih, ya pokoknya Qiyamul Ramadan. Kalau yang disebut terawih pasti yang 20. Tapi ini sampai sama saya kan kadang-kadang meletakkan nama anggapannya bukannya Ramadan dan terawih. Udah, yang disebut terawih itu yang 20, yang 8 itu Qiyamul Ramadan. Apa bedanya? Beda, karena kalau Qiyamul Ramadan yang melaksanakan Rasulullah, kalau tarawih yang melaksanakannya Umar. Loh, berarti kalau kita ikut Umar sesat dong? Yang bilang sesat siapa? Umar itu ahli surga, udah punya tiket. Umar itu sudah kenal orang dalam, udah masuk surga. Udah kenal Umar itu, sudah dapat tiket. Kayak kemarin saya buat tiket Bahrain gagal itu, yang pegang tiket Bahrain tanggal 25 ya nggak boleh masuk kayak gitu. Yang belum bisa ya nggak bisa. Apa itu kan? Nah, karena itu terus kita pemahamannya harus kita balik sekarang. Berarti konsep sholat tarawih itu apa?
Jadi terus akhirnya caranya mengatasi perbedaan ini gampang. Faktanya dulu, faktanya Nabi 8 ya. Faktanya Umar 20 ya. Tapi ketika Umar wafat diganti Sayyidina Ali diganti kelompok dari Imam 4 madzhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ketika Imam Hanafi masih 20 ikut pendapatnya Umar. Tapi begitu Imam Malik itu imamnya Masjid Nabawi. Jadi Imam Malik bin Anas itu tinggal di Masjid Nabawi. Bahkan saya berani mengatakan begini, orang yang memberi contoh imam tinggal di masjid itu Imam Malik. Imam Malik itu tinggalnya di masjid. Nanti kelak sejarah marbot itu dari Imam Malik. Tinggal di masjid, ngurusin masjid, nyalain lampu masjid, matiin lampu masjid. Marbot itu. Ya, pokoknya ya seperti itulah petugas masjid. Makanya kan ada masjid-masjid yang sekarang nyiapin kamar kan, termasuk di sini kan disiapin kamar. Iya. Berarti niru Imam Malik, madzhab Maliki. Kalau Syafi'i, kalau mau nyiapin kamar masjid, pisah dari masjid. Kalau Imam Syafi'i, kalau Imam Malik boleh di dalam masjid. Tapi karena di menara ya, tinggal ya. Ada 3. Ya ada 3. Wah enak. Bisa ngesis terus. Apa ngesis itu ya? Nah, ya alul hisab wal jamaah enak gitu. Nah, jadi zaman Imam Malik itu melaksanakan 20. Orang-orang Mekah melaksanakan 20. Bapak Ibu untuk ngecek omongan saya ini gampang. Kalau Ibu umroh bulan Ramadan, ikut tarawih di Mekah, tarawih di Madinah, berapa rakaat? 20. Nggak ada yang 8. Bahkan waktu Covid loh, nggak 8, 10. Waktu Covid itu separuh. Waktu Covid itu tarawihnya cuma 10 sama 3. Waktu Covid 2020, 2021, 2022 itu 10. Saya kan ngikutin di video yang channel Arab. Jadi zaman Imam Malik itu masih 20. Tapi Imam Malik ketika imam tarawih 20 diprotes oleh orang Madinah. Wahai imam, enakan orang Mekah. Lah kok gitu? Orang Mekah itu habis sholat 20 tawaf. Kita ngapain? Imam Malik ya gampang. Dulu Umar nambahin dari 8 jadi 20. Kata Imam Malik, konsep tarawih itu kan sebenarnya konsep sholat sunnah mutlak. Kalau saya memahaminya. Kenapa begitu? Buktinya ini. Ketika Imam Malik mengatakan, oh kalau mau begitu ya sudah, saya tambahin 16. Nah, ya akhirnya tarawih di pendapatnya Imam Malik adalah 36 tarawih 3 witir. Nanti muridnya Imam Malik namanya Qodiyah. Tangguh kalau 36, genepin aja 40. Witirnya tambahin 4 tadi 7 dari 47. Jadi sampai zaman Imam 4 madzhab sampai Imam Hambali di Qiyam Ramadan garis miring tarawih ada data 8 zaman Rasulullah sampai Abu Bakar, 20 zaman Umar, terus 36 zaman Imam Malik, 40 tambah 7 zaman Qodiyah. Berarti 8, 20, 36, 40. Tapi kenapa sih ribut kok 8 sama 20? Kok gak pernah ributin 40? Coba lah, Lumina sekali-kali terawih 40 kan. Coba, gempor. Nggak akan kuat. Walu aja, lamaan imamnya. Jadi konsep ini, Pak, kalau Bapak Ibu paham, nanti kita ngerti bahwa sesungguhnya, oh begitu Islam terkait terawih. Makanya semakin banyak kita tahu, akhirnya gampang kalau kita, saya disuruh komentar, Gus sebenarnya terawih itu yang benar 8 yang 20. Saya itu malah begini kadang-kadang orang itu ngeributin terawih 8, dianya sendiri nggak terawih. Ngopi pasto di sini, kopi pasto ke sini, dianya sendiri di rumah. Tapi bukan orang situ, orang saya nggak ngerasani orang. Tapi itu begitu kenyataannya. Artinya kita ketemu fakta bahwa menghidupkan Ramadan itu caranya kalau sholat ya ada yang 8. Kalau 8 maka bukan disebut terawih. Karena definisi terawih itu 20 kalau menurut faktanya dan menurut yang ngasih nama adalah siapa? Umar. Nama terawih itu bukan dari Nabi tapi dari Umar. Kemudian yang 36 Imam Malik, 40 Qodiyah.
Kalau jenengan mau tahu terawih yang 36, kapan-kapan kalau ke Pasuruan, ke Bangil, itu ada satu pesantren yang masih 36. 4 berhenti, teh, kopi, ada yang ngantri. Minum dulu, selawatan. Kurang lebih 5 menit berhenti, naik lagi. Solo jamnya, 4 berhenti lagi. Tapi nggak ada yang ngutut tuh, masuk mau nemuin kopi ora, ya ngopi ngeteh gitu kan. Tapi anehnya itu sampai akhir Ramadan tetap penuh. Ada di pondok. Santrinya takut sama kiainya. Kalau di masjid kampung ya siapa ya mau ada keperluan gitu. Nah, kembali ke laptop yang tadi pembatal puasa. Jadi Islam berkembang paralel ya. Saya ngomong malamnya ini tarawih, sekarang ngomong pembatalnya. Ketika saya ngomong pembatalnya tadi di Quran ada 3, di hadis ada 5, 8. Kapan itu pembatal yang kurang lebih tambahannya kalau di Imam Syafi'i itu ada 17, di Imam Hanafi itu ada 10, di Imam Malik ada 11 atau 12, di Imam Hambali ada 11. Kok bisa tambah banyak? Padahal aslinya cuma 3 yang 8. Teorinya dipegang dulu oleh para ulama. Ulama-ulama fikih itu mengenal ilmu namanya usul fikih. Ilmu usul fikih itu yang meletakkan dasar ilmu itu namanya Imam Syafi'i. Muhammad Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau ilmu fikihnya yang meletakkan dasar pertamanya adalah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Jadi di kaidahnya usul fikih itu begini. Kalau di Quran disebut misalnya tadi pembatal puasa jima, makan minum, muntah, pingsan, mabuk, haid, nifas, wilada, istimna, murtad, maka dia harus diluaskan. Jadi dia buat kias aulawi, dilebarkan, ditambahin lagi garis batasnya. Kalau batasnya semula 8 kecil gini dilebarin. Kenapa? Pertama, Ramadan itu nggak ada siaran ulang. Sampai lewat bulan tahun ini nggak akan balik ke tahun ini. Untuk tahun depan belum tentu juga, tapi mudah-mudahan panjang umur semua. Amin ya. Amin. Seperti itu. Ya, itu konsepnya ulama. Akhirnya muncul istilahnya ikhtiar atau hati-hati. Saya ambil contoh bab nomor 1, jima, makan minum, mabuk, kemudian haid. Semuanya nyangkut namanya manfaat. Manfaat itu bagian tubuh manusia yang terbuka. Mata, lubang hidung, mulut, lubang telinga, sama yang sono 2. Saya nggak sebut ya, yang pokoknya yang daerah Berubul Jawa Tengah sana, yang bawah ya. Itu lubang semua di sini. Nah, itu istilahnya manfaat. Manfaat maftuh. Lubang dari tubuh yang terbuka. Nah, semua dalil yang di Quran 3 dan hadis yang 8 tadi, itu kebanyakan nyangkut lubang itu. Jima nyangkut lubang yang sana, terus makan lubang yang ini, nah seterusnya ya, makan minum. Nah, lubang-lubang ini juga ada hubungannya dengan mulut. Buktinya kalau dengan misalnya pilek, terus dikasih obat dokter yang tetes itu, yang semprotan Iliadin ya misalnya. Jenengan semprotin, gitu. Nanti pasti terasa di sini, pahit. Nah, berarti betul lubang masuk ke lubang manfaat sini akan lari ke tenggorokan. Tenggorokan itu ada hubungannya dengan makan minum. Nah, karena ulama tahu begitu, akhirnya ditambahin pembatal itu. Minimal garisnya pertama makruh dulu. Nah, kasih contoh. Bab terkait dengan manfaat. Misalnya orang, kemudian misalnya dia itu haus, terus kumur-kumur kayak tadi. Itu apa batal? Ya makruh, karena bagi dia tidak sampai masuk ke manfaat yang sesungguhnya yang tenggorokan. Tapi itu dihukumi makruh. Kapan batal? Kalau terasa kalau Bapak Ibu belajar ilmu tajwid namanya makhrajul huruf, namanya khalqiyah, huruf khalq. Huruf khalq itu dari mulai ain terus sampai ha yang bawah. Ha, ho itu yang tinggi. Nah, kalau sudah terasa di huruf ha di atas, itu sudah mulai makruh sampai batal. Berarti kalau kesimpulannya, kalau kita bisa sebutkan ngunyah makanan, kumur-kumur pakai makanan yang ada rasanya, atau kalau ada ibu-ibu misalnya ngetes makanannya apa manis atau asin dicicipin, asal itu tidak sampai sini tenggorokan, maka tidak batal. Bahkan kalau yang punya bayi
kemudian ngemain buburnya itu yang masih panas dikemain dulu, terus baru disuapin ke bayinya juga nggak apa-apa. Berarti kesimpulannya kalau gitu kumur-kumur yang tadi tempo dulu boleh, cuma dikasih catatan poso kok ada model gitu loh. Emang nggak ada cara lain apa? Ya akhirnya ya artinya jangan dilakukan, kecuali kalau ibu-ibu ngetes makanan penting karena siapa tahu asinan. Jadi berarti kesimpulannya kalau ibu-ibu masak sudah matang diicipin, dilepeh apa? Kalau ngicipin semangkok batal. Itu nggak ngicipin. Itu memang nyoba makanannya. Ya artinya seperti itu ya. Ya itu semangkok. Nah, kemudian karena manfaat waktu terus diperluas lagi. Ada potensi tubuh kita itu yang nggak manfaat itu bisa kemasukan makanan. Contohnya jarum suntik. Makanya di pembatal itu nanti bahas bekam. Hukum bekam itu apa? Karena bekam itu nyobek kulit kemudian disedot darahnya. Atau itu darah keluar atau darah masuk, misalnya infus atau donor darah donor keluar, kalau kemudian resipien darahnya masuk. Itu apa hukumnya? Karena di hadis nggak ada, di Quran nggak ada. Ya ulama harus menghukumi, iya karena memang harus dihukumi. Maka akhirnya siapa orang yang sakit, kemudian karena sangat parah, sangat berat, misalnya sakit kepala gitu, ibu bapak nggak boleh minum paracetamol, nggak boleh minum apalah painkiller lainnya itu. Terus ke dokter minta disuntik anti rasa painkiller, nggak apa-apa karena sakit. Ibu misalnya lagi ada saudara atau tetangga yang butuh donor darah, ya nggak apa-apa. Atau bekam karena merasa nggak nyaman sudah biasa rutin bekamnya nggak apa-apa. Meskipun ada hubungannya dengan tubuh yang dibuka atau dilubang pakai jarum juga manfaatnya. Sebaliknya kalau seandainya kita teruskan ini pertanyaan, bagaimana dengan lubang yang sama? Nah tadi, misalnya kita renang, begitu renang betul belekuduk. Dari mana batalnya? Karena begitu belekuduk, setelah belekuduk gitu, nyedot dia. Nah, kalau nggak percaya sampai nanti malam cari ember, pakai air hangat. Belekuduk begitu hangat di atas, masuk. Berarti masuk ke lubang. Nah padahal rumusnya semua benda padat cair masuk ke manfaat, lubang terbuka dari itu batal. Nah udah itu padahal di hadisnya nggak ada, di Qurannya nggak ada. Kalau gitu pakai yang mana Gus? Apa pakai Quran hadis monggo nggak apa-apa. Misalnya memang mobilnya nggak apa-apa. Tapi begitu kejadian sama terus ragu-ragu, ini batal atau tidak? Ini nyambut yang fisik yang kita masuk lubang terbuka. Sekarang pembatal yang hanya di bayangan, hanya di angan-angan. Contoh di madzhab Maliki garis miring Syafi'i itu kita ngerancang serangan itu gini. Misalnya ibu masak ya, ada komplit, ada soto, ada rawon, ada pecel, ada pepes, ada macam gorengan, ada air kelapa, ada teh botol, ada teh manis. Terus bapak pulang, begitu buka nanti habis sekolah, habis teh, rawon soto, ngerancang serangan. Apa ngerancang serangan? Iya, ngangan juga ngerancang serangannya. Dan dia itu habis makan ini. Loh itu loh makro. Ya, Danio itu ya seandainya Danio itu bahasa Kulon, bahasa Etan, sorry. Ya itu seperti itu. Bahkan berniat seperti orang membatalkan itu di mata Hambali batal. Misalnya gini, ada orang sepedaan satu-satu sepedaan. Kan pagi saya lihat masih banyak orang sepedaan. Begitu sampai di Geraha kan banyak orang jual kelapa itu yang dekat sebelum Kiwi itu, sebelum Masjid Imanuddin kan banyak orang jual kelapa itu. Terus ibu atau bapak berhenti lihat orang minum kelapa, gelap. Mobil kelapa seger kan. Lah itu loh batal. Di mata Hambali tapi ya. Seger. Sampai bayangin ambil lengan lu udah gelap. Lah bayangin itu kan nggak ada hadisnya. Kenapa ulama berani menghukumi gitu? Karena beliau-beliau empat mazhab ini ingin puasa kita itu benar.
Jangan sampai hanya kepikiran mau makan, mau minum gitu. Puasa ya puasa, bisa coba kepikiran makan. Nah bagaimana dengan ibu-ibu yang merancang belanjaan? Ya nggak apa-apa, saya bilang tadi. Itu kan bukan merancang serangan, merancang belanja. Nanti masa apa ya ini ya udah nanti bikin soto atau bikin oseng-oseng apa, nggak apa-apa. Tapi nggak usah dibayar oseng-oseng gini enak kali ya. Jangan juga, itu jangan juga. Ya, itu repot gitu ya. Nah, dia sambil udah tahu ilmunya, walaupun di Quran nggak disebut, di hadis nggak disebut, dibikin disebut. Itu paling tidak itu untuk jadi apa namanya? Jadi hal yang menjadi kehadiran kita. Karena tadi puasa Ramadan nggak ada siaran ulangan, terus nggak ada jaminan kita ketemu. Tapi insya Allah kita semua panjang umur bisa ketemu Ramadan. Ya. Kemudian berikutnya, masih lama, masih 10 menit lagi. Udah kelihatan haus. Ya nanti ya, lanjut nanti. Apa. Jadi tadi ketika Rasulullah awal puasa, awal meletakkan dasar-dasar puasa, konsep puasanya sendiri juga belum jelas juga. Maknanya konsep puasanya gini, belum ada makan sahur, belum ada tadi itu terawih juga hanya memindahkan sholat malam beliau sendiri. Kemudian buka puasanya cenderung nunggu gelap, gitu ya, cenderung nunggu gelap. Karena dalilnya kan apa namanya? Kalau di surat Al-87 itu sampai wa'ati musyama ilalail, dan sempurnakan puasaku sampai malam. Lailnya itu diterjemahkan ya malam, gelap betul. Nah nanti ketika kita tahu sejarahnya puasa awal-awal dulu waktu buka masjid ini pertama kali 4 atau 5 tahun yang lalu atau 6-7 tahun lalu, saya pernah ceramah di panggung situ, dia cerita bahwa puasa model pertamanya itu adalah tanpa sahur. Itu adanya di mana? Di kitab tafsir yang ada asbabun nuzul surat Al-Baqarah 187. Hadisnya dari Imam Bukhari. Karena hadis dari Imam Bukhari, kita harus cari penjelasannya dari Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari. Di kitab Fathul Bari dijelaskan begini. Dulu ketika awal Ramadan, tahun pertama Ramadan diwajibkan puasa, orang-orang Medina itu puasanya niru tetangganya. Siapa? Yahudi. Orang Yahudi itu kalau puasa, kalau malam mau puasa nggak pernah sahur. Terus kalau misalnya habis buka, terus tidur, bangun udah mulai puasa. Ya saya ulangi ya. Jadi puasanya nggak pakai sahur. Begitu sudah besok sampai ketemu malam lagi, buka, habis makan mungkin ada ibadah gitu kalau dikasihnya Yahudi, terus ngantuk tertidur, bangun tidur jam berapapun berarti sudah mulai puasa. Itu puasa pertamanya begitu. Dan ini semula hanya hipotesa, ternyata enggak. Hadisnya bunyi. Dulu ada orang namanya Qais bin Sirma. Hadis dari Imam di Rawah Bukhari ini. Qais bin Sirma ini waktu awal puasa, nggak pakai sahur. Kerja di kebun kurma. Pulang-pulang ke rumah, istrinya nanya istrinya ada makanan? Nggak ada. Udah kamu tunggu aja, aku cari makanan di luar. Ketika istrinya pulang bawa makanan, Sirma udah tidur. Wah kata istrinya, ini aku bangunin juga percuma, karena bangun juga nggak boleh makan ya. Dan sudah mulai puasa. Ya sudah, besoknya dia kerja lagi. Berarti orang ini sudah nggak makan 24 jam. Pingsan di kebun. Heboh viral. Istrinya lapor Nabi, Rasulullah suami saya pingsan. Ya Rasulullah juga nggak bisa putusin karena petunjuk operasional puasa belum ada, yang jelas belum ada. Ya Nabi ya nunggu perintah aja dari Jibril. Kira-kira apa yang mau diajarkan oleh Jibril. Nah, bareng dengan peristiwa si Qais bin Sirma itu pingsan, ada sahabat yang pengantin baru. Wakilah Ibnu Umar atau Ibnu Abbas. Pokoknya antara dua itu. Pengantin baru, bulan Sya'ban nikahan, Ramadan kan grem-gremnya itu. Ya, grem-gremnya. Habis tidur bangun, ya biasa olahraga. Kan nggak boleh. Kalau bangun kan udah mulai. Lapor Nabi juga. Akhirnya turun surat Al-Baqarah 187 untuk jawab Ibnu Umar atau Ibnu Abbas dulu. Ukhilanakum la basulahu wa antum basulahu. Itu ayat. Dihalalkan bagi kamu di malam-malam bulan
kamu puasa, rofas kepada istri. Dia pakaianmu dan kamu pakaiannya. Terus untuk jawab case-nya si Kois, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ya, jadi situ akhirnya yang tadi saya buka di depan itulah untuk jawab case-nya itu. Berarti kalau gitu, kalau malam, selama masih malam boleh makan meskipun tidur. Nah sejak itu habis tidur Nabi menganjurkan kamu hendaknya sahur karena sahur ada barokah. Jadi mulai hari ketiga atau hari keempat Ramadan itu sudah mulai kelihatan bentuknya, ada makan sahur. Ya, buka puasanya juga tidak nunggu malam, tapi nunggu maghrib. Maka terus dari peristiwa ini ulama buat definisi apa itu puasa. As-shaum itu apa? Al-imsaku, mencegah dari anil muftiroti, yang membatalkan puasa. Yang membatalkan tadi di Quran ada 3, di hadis ada 5, 8, termasuk yang tadi tambahannya imam-imam tadi itu ya, anil muftiroh, namanya muftiroh. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar garis miring subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari maghrib, ma'aniyah. Dengan niat itu akhirnya jadi definisi. Itu kalau pas anak-anak pesantren suruh buat definisi itu pakai bahasa Arab itu. Buatkan takrif shaum, takrif shaum. Ya kita harus nulis begitu. Kalau anak-anak yang sekolahnya bukan pondok, apa definisi puasa? Yaitu mencegah dari yang batal puasa dari fajar sampai maghrib dengan disertai niat. Nah, jawab itu benar, dah. Jawabannya benar. Kalau esai itu benar. Gitu. Nah, terus bagaimana konsepnya? Kalau lail itu masih ada yang mempertahankan, ada. Di madzhab Ja'fari memang buka puasa nggak boleh langsung begitu Pak saat adzan langsung makan. Nah, kalau kita di Ramadan, orang yang paling berjasa adalah Pak saat adzan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pak Saat. Coba Saat ya di TV. Jadi siapa yang adzan di TV itu? Saat. Ya namanya Saat. Kayak kita nyebut orang yang itu Bilal itu apa gitu. Nah, kalau di madzhab Ja'fari itu nunggu gelap. Makanya kalau saya sering guyon, kalau orang ada madzhab Ja'fari, ada buka puasa begitu, puas alamat kehabisan, tinggal air separuh-separuh. Yang sudah dihabisin sama 4 madzhab yang lain. Nah, untungnya nggak ada. Artinya ya kita sudah paham bahwa puasa itu banyak ragamnya, dan tadi itu kenapa bergerak dari 8 menjadi 30 pembatal puasa. Ya karena tadi termasuk korok-korok kuping, termasuk fake inhaler yang nusukinnya sampai mentok ini. Jadi kalau ibu punya fake inhaler jangan dorong sampai natap sini, batal itu kata ibu Nabi. Ya udah di sini aja. Nah, saya kan pernah cerita kapan ada orang punya kebiasaan kan kayak adik ya, ketagihan sama fake inhaler, sampai kalau di kanalnya begini sambil ngomong begini. Ada itu orang. Fake inhaler yang putih itu loh. Iya. Nanti Mas Riki. Mas Rizky apa Riki? Iya Rizky. Sama gini-gini. Itu kalau dorongnya sampai natap sini batal. Ya. Kalau dulu waktu kita swab itu batal. Kemudian kalau bapak ibu memang gatal betulan, yang boleh diurek-urek kuping itu yang depan aja, yang pinggirnya aja, yang mulutnya aja, yang mulutnya kuping ini. Jangan sampai ke dalam. Kalau ke dalam batal. Seperti itu. Kalau mobil juga jangan terlalu dalam begini, jangan. Terus begitu. Jadi artinya akhirnya paham kan? Berarti semula hanya ngomongin makan, minum, jima dan lain-lain, akhirnya kemana-mana. Pokoknya lubang yang 9 manfaat ini ada hubungannya. Terakhir sebelum kita doa, masih 6 menit lagi. Berapa 5 menit ya? Jadi sebelum doa kita doa agak panjang nggak apa. Yang terakhir begini, nanti saya mau tanya jawab boleh nih? Ya, kalau ada yang tanya, mau nanya, ada yang mau nanya? Ya, kalau ada nanya mau, ada? Siapa tahu penjelasan saya tadi kok ngalor ngidul ngulon ngetan ya. Ya jadi ya intinya gini ya. Jadi kita mungkin sudah pernah belajar fikih bahwa pembatal puasa itu di Quran cuma ada 3, di hadis ada 5. Kok di fikih banyak tadi ceritanya. Nah, bagaimana kita implementasinya? Ya sudah. Kalau ulama-ulama 4 madzhab itu pinter-pinter,
imam mujtahid, orang yang berijtihad terhadap dalil-dalil Quran hadis, ya kita pakai. Karena bagaimanapun juga mereka lebih ngerti terkait mengistinbat untuk mengambil dalil dari Quran hadis. Kita tinggal jalanin aja. Tapi caranya baca, kolomnya kalau jenengan memang Syafi'i ya lurus Syafi'i terus. Kalau Maliki ya Maliki terus. Kalau Hanafi mana? Kalau tabel saya waktu selama yang bulan lalu. Jadi nggak boleh siksa. Ini nggak enak pindah ke sini. Ini itu nggak boleh, hybrid begitu nggak boleh. Itu namanya macam hybrid, nggak boleh. Hybrid yang boleh itu mobil. Kadang campur dorong, kalau bensinnya habis kan campur didorong, bensin campur. Bukan bensin oplos, dioplos sama didorong. Nah yang berikutnya terakhir, kita ketika Ramadan sama ya, saya perlu sampaikan malam Lailatul Qadar itu rahasia. Rumusnya sudah diberitahu, cari di malam ganjil. Atau kalau siapa yang memulai Ramadan hari Sabtu itu malam 23. Ini kemarin kita Ramadan tanggal berapa? Hari apa? Ya, berarti jagain malam 23. Cirinya hari itu tidak ada awan, tidak ada angin, cuacanya enak, nggak ada bintang-bintang. Tapi gara-gara fokus dengan tanda-tanda akhirnya nongkrong. Nggak ibadah ya. Lebih ya masuk ya jangan. Pokoknya ya sampai ibadah tiap malam. Rumusnya jadi Lailatul Qadar kata guru saya dulu gampang. Sholat isya berjamaah, witir berjamaah, subuh berjamaah. Bagaimana dengan wanita yang haid? Wanita yang haid yang sebelumnya sudah sholat, maka ketika tidak sholat dicatat sholat. Itu enaknya perempuan. Jadi sholat isyanya jamaah, witirnya jamaah, subuhnya jamaah. Karena orang yang sholat jamaah, isya sama dengan setengah waktu malam, setengah malam. Orang yang witir jamaah, dia seperti sholat sunnah semalam suntuk. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seperti sholat semalam suntuk. Padahal turunnya Lailatul Qadar di malam itu. Siapa yang berbuat baik, maka seperti pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan sakitnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya dagangan laris dagangannya, yang punya kerjaan barokah kerjaannya, yang punya anak sekolah, mondok, kuliah, jadikan anak yang soleh-solehah. Yang belum berangkat haji, berangkat umroh, bisa berangkat haji, berangkat umroh. Yang punya proyek apapun, lancar proyeknya. Yang punya tagihan belum cair tagihannya. Allah panjangkan umur kita ketemu Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya dalam berdua yang saya